Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Martial God Asura volume 7. Selamat menyaksikan. Bab 2815, 6 sisa suci besar. Jelas bahwa Chu Feng belum mati. Dia hanya menderita serangan balik yang sangat besar karena menggunakan dua keterampilan rahasia besarnya, pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno, terlalu lama. Karena itu, Chu Feng menjadi sangat lemah dan akhirnya kehilangan kesadaran. Adapun Han Yu, dia juga tidak mati. Seperti yang telah diantisipasi Chu Feng, Han Yu telah melarikan diri menggunakan jimat pelindung khusus. Hanya saja, bahkan orang-orang dari kota Yuan tidak tahu kemana Han Yu pergi. Kemungkinan, di antara semua orang yang hadir, hanya para ahli seperti 8 abadi Starfall dan kepala klan-klan ular era kuno yang tahu kemana Han Yu pergi. Namun, mereka tidak akan melibatkan diri dalam dendam pribadi antara Chu Feng dan Han Yu. Dengan demikian, mereka secara alami tidak akan memberitahu siapapun tentang keberadaan Han Yu. Selama waktu Chu Feng tidak sadarkan diri, kepala klan-klan ular era kuno mengumumkan bahwa letusan danau roh terkubur telah berakhir, dan bahwa domain abadi formasi roh akan ditutup. Dia sebenarnya memberi pemberitahuan dan menyuruh orang banyak untuk pergi. Adapun orang banyak, mereka semua tahu kepribadian klan ular era kuno dengan sangat baik. Jadi, itu adalah sesuatu yang sudah mereka harapkan. Oleh karena itu, mereka tidak senang diusir dan malah langsung pergi. Namun, satu hal yang layak disebutkan adalah bahwa sementara semua orang diusir oleh kepala klan-klan ular era kuno, termasuk bahkan orang-orang dari Tanah Suci Starfall, Chu Feng ditahan oleh kepala klan-klan ular era kuno. Meskipun orang-orang dari Villa Pelet Suci dan Villa Persenjataan Abadi telah mengajukan diri untuk membawa Chu Feng pergi bersama mereka, mereka masih ditolak oleh kepala klan-klan ular era kuno. Seolah-olah klan ular era kuno tidak mempercayai Chu Feng dengan siapapun. Yang sedang berkata, Chu Feng tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal itu. Ketika dia bangun dalam keadaan linglung, dia menemukan bahwa dia tidak hanya masih berada di domain abadi formasi roh, tetapi dia juga terbaring di istana. Chu Feng mengenali istana ini. Itu adalah salah satu istana yang terletak di alun-alun yang secara paksa menyedot Chu Feng dan yang lainnya ke dalamnya. Dengan kata lain, istana itu terletak sangat dekat dengan pintu keluar domain abadi formasi roh. Teman kecil Chu Feng, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Apa tubuhmu masih sakit? Seorang tetua dari klan ular era kuno telah lama menunggu Chu Feng bangun. Setelah melihat bahwa Chu Feng telah bangun, dia buru-buru pergi ke sisi Chu Feng dan menanyainya dengan penuh perhatian. Saya tidak merasakan sakit lagi. Sepertinya saya sudah pulih sepenuhnya, kata Chu Feng. Itu hebat. Ketua klan Lord Klan kami secara pribadi telah membantu menyembuhkan luka Anda. Kalau tidak dengan keadaanmu saat itu, kamu tidak akan bisa sadar kembali dalam 1 hari. Meskipun Anda telah berhasil melarikan diri dari malapetaka melalui penggunaan keterampilan rahasia khusus Anda, tetap saja teknik abadi peringkat 2 Han Yu meninggalkan cukup banyak cedera pada Anda, kata sesepuh klan ular era kuno itu. Jadi kepala klan senior secara pribadi membantu menyembuhkan lukaku? Bolehkah saya tahu di mana kepala klan senior? Saya ingin secara pribadi mengungkapkan rasa terima kasih saya, kata Chu Feng. Chu Feng tahu tubuhnya yang terbaik. Tidak hanya dia menggunakan keterampilan rahasianya untuk waktu yang lama, tetapi dia juga memblokir serangan kuat Han Yu. Yang terpenting, dia bahkan akhirnya menggunakan keterampilan rahasia 5 elemen. Semua gabungan itu berarti bahwa serangan balik yang diterima Chu Feng jauh lebih kuat daripada serangan balik yang dia terima dalam pertarungannya melawan Xia Yun Er. Dia tahu betul bahwa tetua klan ular era kuno tidak membohonginya. Jika bukan karena bantuan seorang ahli, Chu Feng tidak akan bisa mendapatkan kembali kesadaran begitu cepat, dan tidak mungkin Chu Feng pulih begitu cepat. Karena itu,
Chu Feng merasa bersyukur dari lubuk hatinya. Lagi pula, dia tidak memiliki hubungan dengan klan ular era kuno, namun mereka bersedia membantunya seperti itu. Master kepala klan memiliki sesuatu yang harus dia urus. Saya khawatir Anda tidak akan bisa bertemu dengannya, kata sesepuh klan ular era kuno itu. Kalau begitu, di mana yang lain? Kenapa aku tidak bisa merasakan aura orang lain? Chu Feng secara alami berbicara tentang Li Xiang dan yang lainnya. Sebenarnya, kami sudah memberikan pemberitahuan untuk memberitahu semua orang untuk pergi. Saat ini, Anda satu-satunya di domain abadi formasi roh. Konon, ada orang yang menunggumu di luar. Apakah Anda berencana untuk bertemu dengan mereka? Master kepala klan telah memerintahkan agar aku membawamu keluar melalui pintu keluar lain jika kamu tidak ingin bertemu dengan mereka. Karena itu, aku merasa tidak apa-apa bagimu untuk bertemu dengan mereka. Mereka menunggumu karena mereka ingin melindungimu sehingga kamu bisa pergi dengan damai, kata sesepuh klan ular era kuno itu. Senior, siapa yang kamu bicarakan? Chu Feng bertanya. Itu orang-orang dari Villa Pelet Suci. Mereka takut orang-orang dari kota Yuan akan menyerangmu. Karena itu, mereka ingin melindungi Anda dan melihat Anda pergi. Awalnya, orang-orang dari Villa Persenjataan Abadi juga menunggumu. Tetapi kemudian, orang-orang dari Villa Pelet Suci memberitahu mereka sesuatu dan menyebabkan mereka pergi, kata sesepuh klan ular era kuno itu. Senior, bolehkah aku tahu bagaimana seharusnya junior ini memanggilmu? Chu Feng bertanya. Alasannya karena sesepuh ini adalah orang yang berbicara atas namanya di aula istana hari itu. Jadi, Chu Feng memiliki kesan yang baik tentang tetua ini dan ingin mengenalnya. Orang tua ini bernama Gu Shishanteng, sesepuh klan ular era kuno menjawab sambil tersenyum. Dapat dilihat bahwa dia juga memiliki kesan yang sangat baik tentang Chu Feng. Jadi senior sebenarnya senior Shanteng. Terima kasih, senior Shanteng, atas bantuan Anda sebelumnya dan menjaga saya kali ini. Chu Feng berdiri dan dengan hormat mengepalkan tinjunya ke Gu Shishanteng. Ya ampun, itu semua masalah sepele yang tidak layak disebut. Yang mengatakan, Ketua klan Lord kami telah memerintahkan bahwa begitu teman kecil Chu Feng bangun, Anda juga harus segera meninggalkan tempat ini. Teman kecil Chu Feng, jalan mana yang ingin kamu ambil? Tanya Gu Shishanteng. Aku akan pergi dan menemui orang-orang dari Villa Pelet Suci, kata Chu Feng. Lagi pula, orang-orang dari Villa Pelet Suci telah menunggu begitu lama karena mereka ingin melindunginya. Karena itu, tidak pantas bagi Chu Feng untuk menolak niat baik mereka. Selain itu, Chu Feng juga takut orang-orang dari kota Yuan akan berusaha menyerangnya. Dengan orang-orang dari Villa Pelet Suci yang menjaganya, dia akan dapat melakukan perjalanan dengan aman untuk sebagian dari perjalanannya. Setelah itu, Gu Shishanteng secara pribadi membawa Chu Feng ke pintu keluar domain abadi formasi roh. Benar saja, Ma Changchun dari Villa Pelet Suci dan para tetua lainnya, serta Li Xiang dan murid lainnya, praktis semuanya berkumpul di sana, menunggu Chu Feng. Setelah melihat bahwa Chu Feng baik-baik saja, mereka semua merasa sangat bahagia. Mereka segera bergegas menuju Chu Feng dan mengelilinginya. Segera, Ma Changchun mengungkapkan niatnya kepada Chu Feng. Dia masih ingin mengundang Chu Feng ke Villa Pelet Suci mereka sebagai tamu. Setelah Chu Feng menolaknya, dia bersikeras melindungi Chu Feng sampai mereka mencapai formasi teleportasi era kuno. Chu Feng secara alami menyetujui permintaan itu. Dalam perjalanan, Chu Feng mendengar tentang tempat yang disebut pohon suci Void dari percakapan para tetua. Dari percakapan mereka, Chu Feng merasa bahwa pohon Void suci bukanlah tempat biasa. Tampaknya ada semacam peristiwa tak terduga yang terjadi di sana.
Villa Pelet Suci sedang bersiap untuk melanjutkan ke pohon void suci itu untuk menyelidiki berbagai hal. Chou Feng, pohon void suci itu sepertinya sisa. Anda harus bertanya kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi di sana. Jika harta karun akan muncul di sana, kita juga harus pergi dan memeriksanya. Mungkin kita bisa mendapatkan hasil panen darinya, kata Nyonya Ratunya. Sangat baik. Saya akan pergi dan bertanya kepada mereka tentang hal itu. Chu Feng juga tidak sabar untuk meningkatkan kultivasinya. Karena itu, dia memikirkan hal yang sama dengan yang dipikirkan oleh Nyonya Ratu. Chu Feng kemudian berbalik untuk bertanya pada Li Xiang tentang pohon void suci. Kakak Chu Feng, kamu tidak tahu tentang pohon void suci? Li Xiang terkejut. Aku tidak. Dengan senyum di wajahnya, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Lalu, pernahkah kamu mendengar tentang 6 sisa suci besar dari alam atas Chiliocos besar? Li Xiang bertanya lagi. Aku belum. Chu Feng menggelengkan kepalanya lagi. Pada saat itu, Li Xiang berdehem. Kemudian, dia berkata kepada Chu Feng, kakak laki-laki Chu Feng, dalam hal ini, aku, adik laki-lakimu, harus menjelaskan dengan baik 6 sisa suci agung alam besar Chiliocos kami kepadamu. Bab 2816 Kisah Sisa-Sisa Suci. 6 sisa suci besar? Ceritakan tentang mereka, Chu Feng mengungkapkan ekspresi ingin tahu. Lagi pula, semua pembudidaya mendambakan lokasi yang eksotis dan menakjubkan. Chu Feng tidak terkecuali. Selanjutnya, saat yang lain di dekatnya mendengar percakapan antara Chu Feng dan Li Xiang, mereka semua mengalihkan pandangan ke arah mereka. Nyatanya, bahkan Ma Changchun dan para tetua lainnya menoleh. Pada saat itu, Chu Feng dan Li Xiang menjadi fokus dari sekelompok orang. Dalam keadaan seperti itu, Li Xiang tampak lebih sombong. Dia terbatuk keras beberapa kali lagi. Kemudian, dia mulai menjelaskan, kakak laki-laki Chu Feng, 6 sisa suci agung Chiliocos besar kami memiliki asal-usul yang sangat besar. Mereka masing-masing. Gunung Suci Laut Primal, Gerbang Suci Ethereal, Sungai Suci Malam Gelap, Domain Suci 9 Bulan, Istana Suci Matahari Ungu, dan Pohon Suci Void. Li Xiang penuh dengan kehidupan, dan ludahnya berceceran di mana-mana. Semakin banyak dia berbicara, semakin dia menjadi antusias. Melihat betapa cerianya dia, seolah-olah dia lupa bahwa kultivasinya telah lumpuh, bahwa dia bukan lagi seorang dewa sejati, dan hanya seorang leluhur bela diri peringkat 9. Dari apa yang dikatakan Li Xiang, Chu Feng mengetahui bahwa apa yang disebut 6 sisa suci agung adalah 6 lokasi yang tiba-tiba muncul di alam atas Chiliocos besar. Tidak hanya asal-usul mereka yang misterius, tetapi mereka semua juga luar biasa. Itu adalah tempat suci bagi seseorang untuk dilatih atau berisi harta berharga. Misalnya, Gunung Suci Laut Primal sebenarnya adalah gunung suci di dekat rumah Song 11. Sebelum Gunung Suci muncul, ada lautan luas sebagai gantinya. Laut itu disebut Laut Primal. Meskipun Laut Primal digantikan oleh Gunung Suci setelah muncul, Gunung Suci disebut Gunung Suci Laut Primal karena Laut Primal yang ada sebelumnya. Adapun Gerbang Suci Ethereal, itu adalah gerbang besar yang selalu bergerak. Kabarnya, gerbang itu terhubung ke dunia yang berbeda, dunia yang penuh dengan harta yang tak ada habisnya. Namun, tidak ada yang pernah berhasil membuka Gerbang Suci Ethereal. Selain itu, Gerbang Suci Ethereal sudah lama tidak muncul. Dengan demikian, tidak ada yang tahu persis harta macam apa yang terkandung dalam Gerbang Suci Ethereal. Dapat dikatakan bahwa Gerbang Suci Ethereal adalah yang paling misterius dari 6 sisa suci agung. Adapun Sungai Suci Malam Gelap, itu adalah sungai yang hanya akan muncul di malam hari.
Sungai ini bisa mengalir di permukaan, di atas gunung, di bawah tanah, di dalam lautan luas atau bahkan di udara dan hampa dengan sendirinya. Karena fakta bahwa lokasi sungai suci malam kegelapan selalu berubah, sangat sedikit orang yang bisa melihatnya. Meski begitu, air sungai suci malam kegelapan berwarna keemasan. Kabarnya, air itu terbuat dari emas. Alasannya karena jika seseorang mengambil air dari sungai suci malam gelap, itu akan segera berubah menjadi emas. Semakin banyak air yang diambil dari Dartmouth Sacred River, semakin banyak emas yang didapat. Selain itu pasti bukan emas biasa. Sebaliknya, mereka adalah harta karun untuk penyempurnaan persenjataan dan dapat digunakan untuk menyempurnakan persenjataan abadi atau bahkan senjata yang lebih kuat. Karena itu, emas itu dikenal sebagai emas suci malam gelap. Tidak hanya air sungai itu sendiri yang merupakan harta karun, tetapi ada lebih banyak lagi harta misterius di dalamnya. Hanya saja, belum ada yang berhasil mendapatkan harta itu. Adapun domain suci 9 bulan, itu adalah wilayah khusus. Pada siang hari, itu adalah padang rumput biasa yang tak terbatas. Seseorang tidak akan dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang itu. Namun, setiap kali malam tiba, 3 bulan akan muncul di atas padang rumput itu. Kadang-kadang, bahkan ada 5, 6 atau 7 bulan. Kabarnya, ketika 9 bulan muncul di atas padang rumput, domain suci 9 bulan akan muncul di atas padang rumput. Adapun domain suci 9 bulan, tidak hanya berisi harta yang tidak diketahui orang lain, tetapi juga merupakan tempat yang bagus untuk kultivasi bela diri. Sayangnya, domain suci 9 bulan terletak di dalam wilayah klan surgawi Chu. Terlepas dari orang-orang dari klan surgawi Chu, praktis tidak ada yang pernah menyaksikan kemunculan domain suci 9 bulan. Meskipun domain suci 9 bulan ada, kondisinya sama dengan gerbang suci Ethereal dan sungai suci malam gelap yang selalu bergerak. Bagi orang-orang di alam atas Chiliocos besar, domain suci 9 bulan hanyalah sebuah legenda. Lagi pula, mereka tidak punya cara untuk menyaksikannya. Adapun istana suci matahari ungu, kabarnya itu adalah sebuah istana. Awalnya, itu terletak di lautan, dan akan dibuka setiap 12 tahun sekali. Selain itu, karena fakta bahwa itu adalah tempat suci untuk budidaya seperti gunung suci laut primal, berbagai kekuatan, termasuk bahkan para ahli dan orang-orang dari generasi muda dari klan surgawi Chu, akan memasuki istana suci matahari ungu untuk berlatih saat dibuka. Namun, istana suci matahari ungu hanya akan dibuka selama 12 hari setiap saat. Ketika batas waktu 12 hari tiba, semua orang harus pergi. Kalau tidak, seseorang tidak akan pernah bisa pergi lagi. Pernah ada banyak orang yang berusaha untuk tetap berada di dalam istana suci matahari ungu untuk melanjutkan pelatihan. Karena itu, mereka memutuskan untuk tidak pergi setelah istana suci matahari ungu menutup pintunya. Namun, ketika istana suci matahari ungu dibuka kembali setelah 12 tahun dan orang-orang memasukinya lagi, hanya sisa-sisa dari orang-orang itu yang tersisa di istana suci matahari ungu. Selanjutnya, energi sumber mereka semua hilang. Bahkan jenazah mereka, tulang-tulang itu, dipenuhi memar dan bekas luka. Itu adalah pemandangan yang benar-benar menakutkan. Melalui sisa-sisa mereka, orang bisa membayangkan siksaan macam apa yang mereka derita sebelum meninggal. Namun, harta yang mereka bawa masih ada bersama jenazah mereka. Terlepas dari itu, tidak perlu menjelaskan betapa anehnya masalah ini. Tidak ada yang tahu dengan apa mereka dibunuh. Namun, bagaimanapun juga, semua orang menyadari betapa berbahayanya istana suci matahari ungu setelah ditutup. Dengan demikian, lambat laun, tidak ada yang berani terus tinggal di istana suci matahari ungu setelah ditutup. Bahkan mereka yang memasukinya untuk berlatih akan pergi sebelum ditutup.
Namun, Istana Suci Matahari Ungu direnggut oleh seseorang 900 tahun yang lalu. Direnggut? Mendengar sampai saat itu, Chu Feng tidak dapat menahan diri dan menyela Li Xiang. Istana Suci Matahari Ungu itu dibuka setiap 12 tahun sekali. Bahkan klan surgawi Chu tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Siapa yang mungkin bisa merebut sesuatu seperti itu? Menyambarnya akan menjadi deskripsi yang menyesatkan. Tepatnya, itu diambil. Li Xiang, kamu tidak boleh menyesatkan teman kecil Chu Feng. Tepat pada saat itu, Tetua Ma Changchun menambahkan sambil tersenyum. Benar, benar, benar. Itu diambil, bukan dirampas. Li Xiang buru-buru mengoreksi dirinya sendiri. Kemudian, dengan senyum berseri-seri, dia berkata, Tuan Penatua, yang saya tahu hanyalah rumor. Akan lebih baik bagi Anda untuk menjelaskannya kepada kakak laki-laki Chu Feng. Orang tua ini memang cukup beruntung untuk menyaksikan kejadian itu. Jika saya harus menjelaskannya, maka saya hanya dapat mengatakan bahwa itu sangat mencengangkan, kata Penatua Ma Changchun. Senior, sebenarnya apa yang terjadi dengan Istana Suci Matahari Ungu? Chu Feng bertanya pada Ma Changchun dengan rasa ingin tahu. Dia juga merasa bahwa Li Xiang menyemburkan banyak omong kosong. Sebagai perbandingan, kata-kata Ma Changchun jauh lebih bisa dipercaya. Bab 2817, Peristiwa Tak Terduga Pohon Suci. Itu adalah sesuatu yang terjadi tepat setelah Istana Suci Matahari Ungu selesai dibuka. Saat batas 12 hari tiba, kami semua berjalan keluar dari Istana Suci Matahari Ungu. Namun, kami memiliki kebiasaan khusus. Artinya, kami akan selalu tinggal untuk menyaksikan Istana Suci Matahari Ungu menutup gerbangnya sebelum pergi. Jadi, ada cukup banyak orang yang hadir hari itu. Konon, tidak ada dari kita yang pernah mengharapkan tangan besar untuk membelah kehampaan dan muncul dari langit setelah Istana Suci Matahari Ungu menutup gerbangnya. Tangan besar itu benar-benar secara paksa mencabut Istana Suci Matahari Ungu yang tak tergoyahkan dari lautan. Saat Istana Suci Matahari Ungu dicabut, tsunami segera mulai melonjak ke segala arah. Ombaknya sangat besar bahkan mencapai langit itu sendiri. Mungkin itu karena semacam kekuatan yang menindas, tapi gelombang itu sangat keras dan kuat. Jika bukan karena fakta bahwa ketua klan surgawi klan Chu hadir untuk secara paksa memblokir gelombang yang datang, aku khawatir lebih dari setengah dari orang yang hadir saat itu akan mati. Namun, bahkan ketua klan surgawi klan Chu hanya bisa melihat tanpa daya saat Istana Suci Matahari Ungu diambil oleh tangan yang sangat besar itu, kata Penatua Ma Changchun. Jadi ketua klan surgawi klan Chu juga hadir hari itu. Li Xiang menjadi sangat bersemangat. Dapat dilihat bahwa dia tidak tahu bahwa kepala klan Chu Heavenly Clan hadir. Yang mengatakan, Li Xiang juga penuh dengan pertanyaan. Dia bertanya, tapi jika ketua klan surgawi klan hadir, mengapa dia tidak menghentikan orang itu? Mengapa dia membiarkan Istana Suci Matahari Ungu diambil di depan matanya? Ketua klan surgawi klan Chu adalah ahli terkuat di alam atas Chiliocos besar kita. Itu tidak terbantahkan. Namun, bahkan ketua klan surgawi klan Chu umumnya tidak berdaya di hadapan 6 sisa suci besar. Namun, tangan besar dari langit itu berhasil mencabut paksa Istana Suci Matahari Ungu. Tak perlu dikatakan betapa kuatnya keberadaan itu. Ketua klan surgawi klan Chu tahu betul bahwa dia bukan tandingan keberadaan itu. Dengan demikian, dia secara alami tidak akan menyerang dengan gegabah. Lagi pula, jika dia melakukannya, dia hanya akan mendatangkan malapetaka untuk dirinya sendiri, kata Penatua Ma Changchun. Jadi itu masalahnya. Aku bodoh. Li Xiang menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia menyadari dan merasakan apa yang Penatua Ma Changchun katakan sangat masuk akal.
bertarung dengan gegabah saat berhadapan dengan lawan yang tak terkalahkan memang sangat tidak rasional. Sebagai penguasa alam atas Chiliochos besar, kepala klan Chu Heavenly Clan secara alami tidak akan membuat kesalahan mendasar seperti itu. Senior, dalam hal ini, apakah kamu tahu siapa yang mengambil istana suci matahari ungu? Chou Feng bertanya. Saya tidak. Orang itu hanya mengungkapkan tangan besar itu dari langit, dan bukan wajahnya. Bahkan, kita bahkan tidak tahu apakah orang itu manusia. Kami hanya menentukan orang itu kemungkinan besar adalah manusia dari penampilan tangan itu. Selain itu, masalah ini membuat orang-orang dari alam Master Starfield khawatir. Alam Master Starfield segera mengirim orang untuk menyelidiki. Namun, pada akhirnya, mereka tidak dapat menentukan siapa yang mengambil istana suci matahari ungu, kata Ma Changchun. The Alam Master Starfield adalah... Chou Feng bertanya. Oh, aku lupa menyebutkannya padamu. Alam Master Starfield adalah dunia tempat penguasa Starfield kita berada. Mereka menguasai alam atas yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengendalikan segalanya, seperti dewa. Dengan kasarnya, bahkan penguasa alam atas Chiliochos besar kita, kepala klan Chu Heavenly Clan, tidak memiliki wewenang untuk berbicara di alam Master Starfield. Ma Changchun berbicara dengan lembut. Dalam hal itu berarti bahwa orang yang mengambil istana suci matahari ungu benar-benar makhluk yang kuat. Chou Feng sangat ingin tahu siapa sebenarnya yang mengambil istana suci matahari ungu. Chou Feng, mungkinkah tangan yang mengambil istana suci matahari ungu adalah tangan yang sama yang mengoyak langit di wilayah Laut Timur hari itu? Nyonya Ratu bertanya. Izinkan saya bertanya tentang itu. Chou Feng berbalik untuk bertanya kepada penatua Ma Changchun. Namun, dari deskripsi tangan yang diberikan oleh tetua Ma Changchun, Chou Feng menemukan bahwa tangan yang mengambil istana suci matahari ungu tampaknya berbeda dari tangan yang merobek langit di wilayah Laut Timur. Ini kemungkinan besar berarti bahwa kedua individu itu tidak sama. Jika seseorang ingin menemukan sesuatu yang identik mengenai mereka, maka orang hanya bisa mengatakan bahwa mereka adalah eksistensi yang sangat kuat dan menakutkan. Mereka adalah makhluk seperti dewa yang mampu mendominasi segalanya. Chou Feng, katakanlah, mungkinkah itu disebabkan oleh alam Master Starfield? Nyonya Ratu bertanya. Dapat dilihat bahwa Nyonya Ratu bahkan lebih ingin tahu tentang masalah ini daripada Chou Feng. Sulit untuk mengatakannya. Bukannya tidak ada kemungkinan seperti itu, kata Chou Feng dalam benaknya. Senior, kalau begitu, tempat ajaib seperti apa pohon suci Fate itu? Chou Feng terus bertanya. Pohon Fate suci sebenarnya yang paling ingin diketahui Chou Feng. Bagaimanapun, peristiwa tak terduga telah terjadi di pohon Fate suci. Chou Feng sangat penasaran dengan kejadian tak terduga itu. Pohon suci Fate adalah pohon besar yang tumbuh di dalam kehampaan itu sendiri. Ini sangat besar dan mampu menutupi seluruh wilayah. Ini adalah pohon yang benar-benar spektakuler. Pohon suci Fate mengandung energi alami dalam jumlah yang sangat padat. Selain itu, ini adalah tempat yang bagus bagi seseorang untuk berlatih dan mencoba melakukan terobosan. Hanya ada formasi roh di sekitar pohon Fate suci. Formasi roh itu hanya akan hilang setiap 100 tahun sekali. Saat menghilang, seseorang akan bisa memasuki pohon Fate suci untuk berlatih. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, formasi roh itu akan muncul kembali. Formasi roh itu akan muncul dari kedalaman pohon suci Fate dan meluas keluar. Saat meluas, itu akan mendorong semua pembudidaya bela diri di pohon suci Fate. Walaupun formasi roh itu tidak akan membahayakan, itu sangat kuat dan tidak mungkin untuk ditembus. Jadi, jika seseorang ingin berlatih di pohon Fate suci, ia harus menunggu formasi spiritual menghilang dengan sendirinya. Umumnya, formasi roh itu akan hilang setiap 100 tahun sekali.
Namun, sulit untuk mengatakan kapan itu akan muncul kembali. Umumnya, itu akan muncul kembali dalam jangka waktu 10 hingga 30 hari. Ini sangat tidak teratur. Selain itu, baru 50 tahun sejak terakhir kali pohon Void suci dibuka. Namun, peristiwa yang tidak terduga telah benar-benar terjadi. Setelah energi alami Gunung Suci Laut Primal sangat melemah, dengan istana suci matahari ungu telah diambil oleh ahli misterius itu dan domain suci 9 bulan dimonopoli oleh klan surgawi Chu, dan dengan gerbang suci ethereal dan sungai suci malam kegelapan terus bergerak. Pohon suci Void adalah satu-satunya dari 6 sisa suci besar yang dapat dilatih oleh orang-orang dari alam atas Chiliocosm besar. Dan sekarang, peristiwa tak terduga telah terjadi di pohon Void suci. Secara alami, itu akan mengingatkan semua kekuatan Great Chiliocosm Upper Realm. Aku merasa bahwa bahkan klan surgawi Chu akan melanjutkan ke pohon suci Void untuk menyelidiki berbagai hal. Bagi kami, begitu kami kembali ke Villa Pelet Suci, kami akan segera melanjutkan ke pohon suci Void dengan tuan villa tuan kami, kata penatua M.A. Changchun. Senior, sebenarnya apa kejadian tak terduga ini? Chou Feng menyadari bahwa peristiwa tak terduga di pohon suci Void memang sesuatu yang bisa mengguncang seluruh alam atas Chiliocosm besar. Para ahli dari berbagai kekuatan semuanya akan dikirim ke sana. Karena itu, Chou Feng ingin tahu lebih banyak lagi apa yang telah terjadi. Tidak ada yang mampu menembus formasi roh di sekitar pohon suci Void. Bahkan ketua klan surgawi klan Chu tidak mampu menembusnya. Kami hanya bisa menunggu formasi roh menghilang dengan sendirinya. Hanya dengan begitu kita bisa memasuki pohon Void suci. Namun, dalam beberapa hari terakhir, seseorang telah berhasil melihat seseorang di pohon Void suci. Orang itu bergerak di dalam formasi roh pohon suci Void, kata penatua M.A. Changchun. Dengan kata lain, seseorang telah berhasil menembus formasi roh dan memasuki pohon Void suci. Chou Feng juga sangat terkejut. Bab 2818 mempelajari teknik abadi. Tidak diketahui metode apa yang dia gunakan untuk memasuki pohon Void suci. Namun, tetap saja dia berhasil memasukinya. Namun, ada orang yang merasa bahwa orang itu bukanlah seseorang dari alam atas Great Chiliocosm. Sebaliknya, mereka merasa bahwa dia adalah semacam organisme spiritual yang terkait dengan pohon suci Void, dan itu pasti alasan mengapa dia muncul di pohon suci Void. Namun, terlepas dari apa itu, semua orang ingin mengobrol dengannya, karena kami mungkin bisa mendapatkan semacam panen darinya, kata M.A. Changchun. Organisme spiritual? Itu memang mungkin. Namun, apakah organisme spiritual ini memiliki karakteristik yang khas? Chou Feng bertanya. Tidak ada yang istimewa dari tubuhnya, karena penampilan fisiknya tidak berbeda dengan manusia. Hanya saja, pakaiannya sangat aneh, kata M.A. Changchun. Apa yang khusus tentang pakaiannya? Chou Feng bertanya. Dia memiliki penampilan seorang pria. Selain itu, dilihat dari penampilannya, dia tidak terlalu tua, dan sepertinya adalah anggota dari generasi yang lebih muda. Namun, penampilan fisik dan pakaiannya terlalu aneh. Kabarnya, pria itu tidak memiliki banyak rambut. Namun, masing-masing dari mereka bersemangat. Sederhananya, gaya rambutnya menyerupai landak. Matanya tidak terlalu besar. Namun, mereka berputar-putar tanpa henti. Dia hanya bermata licik. Hidungnya menyerupai bawang putih. Adapun mulutnya, sangat tidak mengesankan, itu sebenarnya bengkok. Konon, yang paling aneh dari semuanya pasti pakaiannya. Tubuh atasnya benar-benar telanjang. Dia kurus seperti korek api. Dengan kulit dan tulang, tidak ada otot yang terlihat. Seolah-olah dia sudah lama tidak makan. Untuk bagian bawah tubuhnya, hanya ada sepasang celana dalam yang besar.
Kabarnya, warna dasar celana dalamnya adalah hijau, dan di atas celana dalamnya ada bunga-bunga yang indah. Justru karena celana dalam bunga itulah orang merasa bahwa dia adalah substansi spiritual yang lahir dari pohon Void suci. Lagi pula, ada berbagai macam bunga di celana dalamnya. Bunga-bunga itu termasuk peony, mawar, bunga prem, osmanthus, bunga persik, dan semua jenis bunga lainnya. Oh, itu benar. Setelah dia melihat orang, dia akan bertanya di mana tempat ini. Lebih jauh lagi, dia bahkan akan gagap ketika berbicara, kata Ma Changchun. Omong kosong. Setelah mendengar sampai saat ini, Chu Feng merasa seolah gelombang besar yang tak terhitung jumlahnya melonjak di dalam hatinya. Deskripsi ini bukan Wang Qiang. Chu Feng, ini Wang Qiang. Wang Qiang ada di dalam pohon Void suci. Nyonya ratunya juga sangat terkejut. Namun, dia juga merasa sangat bersemangat pada saat bersamaan. Seperti Chu Feng, Nyonya ratu praktis yakin bahwa itu adalah Wang Qiang. Chu Feng, ini sangat luar biasa. Pusaran yang Anda semua temui di Stairway to Heaven tampaknya jauh lebih unggul dari yang Anda bayangkan, kata Nyonya Ratu dengan penuh semangat. Memang, ini sangat aneh, hati Chu Feng bergetar tanpa henti. Setelah memasuki dunia Gunung Suci, Chu Feng awalnya berpikir bahwa Wang Qiang dan yang lainnya juga telah tiba di dunia Gunung Suci. Dia mengira mereka masuk melalui pintu masuk yang berbeda, dan ditempatkan di lokasi yang berbeda karena itu. Namun, menilai dari keadaan sekarang, tampaknya itu tidak sesederhana yang dipikirkan Chu Feng. Paling tidak, Wang Qiang sama sekali tidak memasuki dunia Gunung Suci. Sebaliknya, dia telah memasuki pohon Void suci. Secara kebetulan, baik Gunung Suci dan Pohon Suci adalah bagian dari 6 sisa suci besar alam atas Chiliochos. Senior, apakah orang itu satu-satunya orang yang terlihat di Pohon Void Suci? Chu Feng bertanya. Chu Feng menanyakan ini karena dia ingin tahu apakah Zhao Hong, Ying Mingqiao dan Zi Sunyi bersama dengan Wang Qiang. Atau mungkinkah karena Zhao Hong, Ying Mingqiao, dan Zi Sunyi telah memasuki pusaran yang berbeda, mereka berada di tempat yang berbeda. Dilaporkan, pria itu adalah satu-satunya orang di sana, kata Ma Changchun. Chu Feng, menurutmu apakah Zhao Hong dan yang lainnya telah memasuki Divine Vestiges lainnya? Jika itu masalahnya, yang disebut 6 sisa dewa besar memiliki benang yang menghubungkan mereka, kata Nyonya Ratu. Itu mungkin. Namun, sulit untuk menentukan apakah itu masalahnya. Terlepas dari itu, saya harus melanjutkan ke Pohon Suci Void dan bertemu dengan Wang Qiang sesegera mungkin, kata Chu Feng. Aku ingin tahu apakah dia punya cara untuk membiarkanmu memasuki Pohon Void Suci juga. Jika Anda bisa memasukinya, Anda pasti bisa berlatih lebih cepat di sana. Bahkan mungkin bagi Anda untuk bersaing melawan generasi muda Chu Heavenly Clan melalui kompetisi bela diri terkasih surgawi berikutnya, kata Nyonya Ratu. Itu akan menjadi kebohongan bagi Chu Feng untuk mengatakan bahwa dia tidak ingin melakukan itu. Namun, apa yang lebih dikhawatirkan Chu Feng sekarang bukanlah apakah dia bisa memasuki Pohon Void Suci atau tidak untuk berlatih. Sebaliknya, dia ingin tahu informasi seperti apa yang bisa dia kumpulkan dari Wang Qiang. Apa yang paling dia harapkan adalah agar Wang Qiang, Zhao Hong, Ying Mingqiao dan Zi Sunyi semuanya baik-baik saja. Senior, di mana Pohon Void Suci berada? Chu Feng bertanya. Pohon Suci Void terletak di Provinsi Merata Besar Chiliochos Upper Realm. Teman kecil Chu Feng, jika Anda ingin pergi ke sana, bagaimana kalau Anda melakukan perjalanan bersama kami? Kebetulan kami sedang dalam perjalanan ke sana juga, Penatua Ma Changchun berkata. Baiklah, Chu Feng mengangguk. Hahaha, bagus. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat bepergian bersama dengan teman kecil Chu Feng,
Melihat bahwa Chu Feng setuju untuk bepergian bersama mereka, Ma Changchun sangat senang. Ini bagus, kita akan bisa melakukan perjalanan ke pohon Void Suci bersama dengan kakak laki-laki Chu Feng. Saat itu, berita kakak laki-laki Chu Feng mengalahkan Han Yu seharusnya sudah menyebar. Saya benar-benar menantikan orang-orang dari generasi muda melihat kakak laki-laki saya Chu Feng dengan tatapan kagum. Li Xiang dan yang lainnya juga sangat senang. Mungkin mereka terpengaruh oleh Li Xiang, tapi meskipun semua murid Villa Pelet Suci yang hadir lebih tua dari Chu Feng, mereka semua menyebut Chu Feng sebagai kakak laki-laki. Chu Feng tidak menyukai ini, karena dia merasa sebagian besar antusiasme mereka tulus. Yang mengatakan, mereka yang antusias terhadap Chu Feng pasti tidak hanya terbatas pada generasi muda Villa Pelet Suci. Namun, selain Ma Changchun dan beberapa tetua lainnya, sebagian besar tetua yang hadir hanya memberi Chu Feng perasaan penuh perhatian. Mereka belum tentu menyukai Chu Feng dari lubuk hati mereka. Mereka hanya tersenyum pada Chu Feng karena mereka tidak ingin menyinggung perasaannya. Karena penatua Ma Changchun memimpin kerumunan saat mereka bepergian, Chu Feng dan yang lainnya tidak perlu berusaha sama sekali. Mereka dapat melakukan perjalanan dengan kekuatan bela diri Ma Changchun. Karena itu, Chu Feng punya banyak waktu luang. Setelah mengobrol sebentar, Chu Feng memberi alasan untuk berlatih, menutup matanya dan duduk. Konon, Chu Feng memang sedang berlatih. Namun, dia tidak berusaha untuk mendapatkan pemahaman bela diri. Sebaliknya, dia berencana untuk mempelajari teknik abadi. Ketika Chu Feng membantu menyelamatkan Song 11, dia telah menahan sebagian dari warisan Song 11. Dari warisan itu, Chu Feng memperoleh 3 teknik abadi. Peringkat 1 teknik abadi, aliran racun aura. Peringkat 2 teknik abadi, aliran racun mengerikan. Peringkat 3 teknik abadi, aliran racun naga. Bab 2819 menghubungkan dengan roh dunia. Ada persyaratan bagi seseorang untuk mempelajari teknik abadi. Untuk orang biasa, mereka harus setidaknya berada di peringkat 5 immortal sejati untuk mempelajari teknik immortal peringkat 1. Jenius dengan bakat luar biasa akan dapat mempelajarinya dengan penanaman peringkat 4 dewa sejati. Namun, untuk seseorang dengan pemahaman Chu Feng, mereka benar-benar dapat mempelajari teknik immortal peringkat 1 di budidaya peringkat 3 immortal sejati. Meskipun Chu Feng akhirnya berhasil menang dalam konfrontasi berturut-turut melawan Yuan Tingyi, Yuan Hualong, Han Yu dan Xia Yun Er, dia telah menyadari kekuatan teknik abadi selama konfrontasi ini. Karena itu, dia merasa bahwa dia harus memahami teknik abadi secepat mungkin. Apa yang perlu dilakukan Chu Feng saat ini adalah mempelajari teknik immortal peringkat 1, aliran racun Asura. Pada tingkat pemahaman Chu Feng, selama itu bukan teknik yang sangat sulit untuk dipelajari, dia tidak perlu belajar melalui latihan. Selama Chu Feng mempelajari metode untuk menggunakan teknik abadi ini dan benar-benar memahaminya, dia akan dapat menggunakannya. Untuk Chu Feng saat ini, mempelajari teknik immortal peringkat 1, aliran racun Asura sebenarnya sangat sederhana. Jadi, saat melakukan perjalanan, Chu Feng hanya menggunakan 1 hari untuk menguasai aliran racun Asura. Jika ini diketahui oleh orang-orang dari Villa Pelet Suci, mereka pasti akan sangat heran. Lagi pula, ketika mereka berada di tingkat kultivasi Chu Feng, mereka pasti tidak dapat memahami teknik immortal peringkat 1 dengan cepat. Selain itu, untuk memahami teknik immortal peringkat 1 hanya dengan memahaminya dan tidak benar-benar mempraktikannya adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah berani mereka bayangkan. Namun, Chu Feng telah mencapai hal itu. Setelah Chu Feng memahami teknik immortal peringkat 1, dia menyadari sepenuhnya bahwa teknik immortal benar-benar metode terkuat yang dimiliki oleh para ahli tingkat immortal sejati untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Ambil teknik immortal peringkat 1,
aliran racun Asura misalnya. Meskipun teknik abadi ini memiliki periode cooldown yang membuatnya sehingga Chu Feng hanya bisa menggunakannya sekali selama periode waktu tertentu, kekuatannya sangat mengesankan. Itu memiliki efek melemahkan teknik abadi dan kekuatan pertempuran lawan. Meskipun mungkin belum tentu mengalahkan lawannya, itu mampu membuat lawan Chu Feng tidak dapat melawannya lagi. Aliran racun Asura bisa dikatakan sebagai keanehan di antara teknik immortal. Namun, tanpa diragukan lagi, itu adalah teknik abadi yang sangat kuat. Seandainya saya tahu teknik abadi ini berguna, saya pasti sudah mempelajarinya sejak lama. Seandainya saya melakukan itu, saya hampir tidak akan dikalahkan oleh Han Yu. Chu Feng menghela nafas dan sedikit menyesal karena tidak segera mempelajari teknik abadi ini. Meskipun Chu Feng akhirnya memenangkan pertempuran melawan Han Yu, hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia baru saja memenangkan pertempuran itu. Jika bukan karena Han Yu meremehkannya, Chu Feng mungkin yang akan kalah. Misalnya, seandainya Han Yu melepaskan teknik abadi peringkat 2 sejak awal, bahkan jika Chu Feng dilindungi oleh keterampilan rahasia 5 elemen, dia pasti akan terluka parah. Pada saat itu, bahkan jika Han Yu akhirnya menerima serangan balik dari menggunakan teknik immortal peringkat 2, tingkat cederanya pasti akan lebih ringan daripada Chu Feng. Jika mereka melanjutkan pertempuran, hasil pertempuran akan benar-benar sulit untuk ditentukan. Bukankah itu sama dengan mempelajarinya sekarang? Selain itu, karena masih ada waktu luang dalam perjalanan, Chu Feng, kenapa kamu tidak mencoba berhubungan dengan roh dunia? Kata Nyonya Ratunya. Terhubung dengan roh dunia? Sekarang. Chu Feng terkejut. Lagi pula, dia tidak ingin mengontrak roh dunia lain sejak awal. Itu adalah sesuatu yang kamu janjikan pada ratu ini sebelumnya. Apakah Anda berencana untuk mundur dari janji Anda? Nyonya Ratunya segera mulai cemberut dengan tangan di pinggangnya. Sepertinya dia akan sangat marah jika Chu Feng tidak mendengarkannya dan melakukan apa yang dia katakan. Tentu saja tidak, tentu saja tidak. Aku akan mencobanya sekarang, oke? Kata Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengalihkan kesadarannya ke ruang roh dunianya. Chu Feng harus membuang kesadarannya ke ruang roh dunianya untuk terhubung dengan roh dunia. Lagi pula, ruang roh dunianya adalah saluran yang menghubungkannya dengan dunia roh Asura. Hehe, jangan marah, aku akan mencobanya sekarang. Saat Chu Feng berbicara, dia duduk bersila di tanah dan bersiap untuk mulai terhubung dengan roh dunia lainnya. Kamu harus serius dan tidak main-main. Jika Anda tidak serius, ratu ini akan tahu, kata Nyonya Ratu dengan nada mengawasi dan dengan ekspresi serius. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin Chu Feng berani untuk tidak serius? Dia tidak punya pilihan selain mengerahkan semua fokusnya untuk terhubung dengan roh dunia. Berdengung. Begitu Chu Feng mulai, seolah-olah dia telah membuka gerbang ke dunia lain. Pada saat itu, Chu Feng merasa kekuatan rohnya telah memasuki ruang yang aneh. Sepertinya terowongan. Berada di dalam terowongan ini, Chu Feng bisa merasakan pikiran orang lain dan bahkan mendengar suara mereka. Sederhananya, Chu Feng merasa seolah-olah dia telah memasuki pikiran orang lain melalui penggunaan kekuatan rohnya. Adapun orang-orang lain itu, mereka kemungkinan besar adalah roh dunia dari dunia roh Asura. Hanya saja, Chu Feng tidak bisa melihat penampilan mereka sama sekali. Dia hanya bisa merasakan kultivasi mereka. Permisi, bisakah kamu mendengarku? Chu Feng bertanya. Siapa? Siapa yang bilang? Bajingan! Siapa yang membuatku takut? Iya, apa ini? Mengapa saya mendengar suara seseorang? Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, beberapa suara segera terdengar sebagai tanggapan.
Ada suara yang ketakutan, suara yang panik, suara yang terkejut dan suara yang terkejut. Namun, sebagian besar dari mereka semua mempertanyakan Chu Feng secara bergantian. Melalui tanggapan dari banyak suara ini, Chu Feng menyadari bahwa dia sebenarnya terkait dengan banyak roh dunia. Tepatnya, itu adalah 10 roh dunia. Chu Feng saat ini terhubung dengan 10 roh dunia. "Halo, saya seorang spiritualis dunia," kata Chu Feng dengan nada lembut. Bagaimanapun, ada wanita di antara mereka. Jadi, Chu Feng perlu menunjukkan keanggunan dalam sikapnya. Spiritualis dunia? Astaga, para spiritualis dunia legendaris benar-benar ada. Hei, aku dengar selama aku membuat kontrak denganmu, aku akan bisa memasuki duniamu. Benarkah itu? Cepat, beri aku sumber energi. Beri aku sumber energi sekarang. Selama ada sumber energi, kultivasi saya akan dapat meningkat pesat. Saya kemudian akan dapat membalas dendam pada orang-orang yang merebut istri saya dari saya. Seorang spiritualis dunia dengan tingkat kultivasi yang begitu lemah ingin mengontrak tuan besar ini dan menjadikanku pembantumu? Dalam mimpimu. Cepat keluar dari kepala tuan besar ini. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Banyak suara merespons secara bersamaan sekali lagi. Pada saat itu, Chu Feng menyadari beberapa masalah. Pertama, sepertinya roh dunia roh Asura pernah mendengar tentang World Spiritist sebelumnya. Selain itu, mereka semua tahu tentang para spiritis dunia. Namun, sepertinya mereka jarang berhubungan dengan para spiritis dunia. Dengan demikian, mereka menjadi sangat tertarik pada Chu Feng. Namun, masalahnya adalah bahwa mereka yang tertarik pada Chu Feng semuanya adalah roh dunia yang lemah. Mereka semua hanya martial leluhur. Pada saat itu, satu-satunya roh dunia tingkat immortal sejati yang dihubungkan dengan Chu Feng hanyalah peringkat 1 immortal sejati. Namun, roh dunia True Immortal peringkat 1 ini sangat arogan. Dia sebenarnya tidak mau membuat kontrak dengan Chu Feng. Seorang peringkat 1 True Immortal berani menjadi sombong ini? Tuan yang hebat ini tidak menginginkanmu, enyahlah, kata Chu Feng dengan sangat tidak senang. Bajingan! Anda berani berbicara dengan tuan yang hebat ini dengan cara seperti itu. Jika Anda memiliki kemampuan, maka keluarlah. Tuan yang hebat ini akan mencabik-cabikmu. Roh dunia tingkat 1 True Immortal itu menjadi sangat marah. Chu Feng bahkan merasakan niat membunuhnya. Jika Chu Feng benar-benar muncul di hadapannya, itu pasti akan berusaha membunuhnya. Namun, Chu Feng tidak repot-repot untuk terus melibatkan dirinya dengannya. Dia mengambil kembali kekuatan rohnya yang menghubungkannya dengan roh dunia. Setelah mendapatkan kembali kekuatan rohnya, kesadaran Chu Feng kembali ke ruang roh dunianya. Bab 2820 Musuh Li Xiang. Bagaimana? Nyonya Ratunya sepertinya bisa mengatakan bahwa Chu Feng telah menghentikan upaya menghubungkannya. Jadi, dia bergerak ke arah Chu Feng dengan ekspresi gembira di wajahnya untuk menanyakan bagaimana hasilnya. Itu tidak baik, desah Chu Feng dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mulai memberitahu Nyonya Ratu tentang apa yang terjadi ketika dia terhubung dengan roh dunia roh Asura itu. Hahaha, kamu benar-benar terlalu lambat. Bahkan orang-orang biasa-biasa saja telah menolakmu. Apakah kamu sekarang tahu betapa terhormatnya kamu memiliki seseorang seperti ratu ini membuat kontrak denganmu? Nyonya Ratunya tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar mulai mengejek Chu Feng. Aku akan mencobanya lagi, diajak oleh Nyonya Ratu sedemikian rupa, Chu Feng malah merasa bersikeras untuk membuktikan dirinya. Namun, pada upaya kedua Chu Feng, jumlah roh dunia yang dapat dia hubungkan tidak hanya menurun, tetapi kultivasi mereka juga menurun.
Setelah itu, Chu Feng melakukan beberapa upaya lagi. Namun, setiap hasil lebih rendah dari yang terakhir. Jadi menghubungkan dengan roh dunia sebenarnya sulit. Atau mungkinkah relatif lebih sulit untuk terhubung dengan roh dunia roh Asura? Aku akhirnya tahu mengapa ibuku secara paksa menangkap kalian berdua dan menyegel kalian di ruang roh duniaku. Sepertinya, dia tahu betul bahwa sangat sulit untuk menaklukkan roh dunia dari dunia roh Asura. Chu Feng tersentak kagum. Dia akhirnya menyadari rasa sakit yang dialami ibunya untuk membantunya. Melihat bahwa Chu Feng berencana untuk menyerah, Nyonya Ratu menyemangati, "Jangan menyerah, teruslah berusaha." Aku tidak berusaha lagi. Saya telah menemukan bahwa menghubungkan menggunakan kekuatan roh seseorang juga terbatas. Jika saya melakukan upaya berulang kali, hasilnya hanya akan semakin buruk setiap saat. Saya akan mencoba lagi setelah beberapa waktu berlalu. Lain kali, saya akan mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan usaha saya. Tiba-tiba, ekspresi Chu Feng berubah. Sesuatu telah terjadi di luar. Meskipun kesadaran Chu Feng berada di ruang roh dunianya, dia masih bisa merasakan situasi di luar. Chu Feng buru-buru memindahkan kesadarannya dari ruang roh dunianya kembali ke tubuhnya. Hanya pada saat itulah Chu Feng menemukan bahwa mereka sedang bepergian di atas dataran tak terbatas. Langit yang semula cerah dan tak berawan kini tertutup awan hitam pekat. Guntur bisa terdengar berulang kali. Di bawah guntur, tornado menghubungkan langit dan bumi. Mereka berputar dan menggeram dekat dan jauh seperti naga angin yang muncul dari langit dan mendatangkan malapetaka ke seluruh dunia. Sepintas, itu terlihat sangat spektakuler. Namun, ini bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh seorang kultivator bela diri. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh alam. Apa ini? Chu Feng bertanya. Kakak, tidak apa-apa. Dataran ini disebut dataran neraka. Tornado hadir di dataran ini sepanjang tahun. Tornado pada level ini tidak akan menimbulkan ancaman bagi pembudidaya bela diri di level kita, kata Li Xiang. Dataran neraka? Mengapa tempat ini memiliki nama yang menakutkan? Chu Feng bertanya. Dataran neraka ini akan mengalami tornado setidaknya selama 300 hari dari 365 hari dalam setahun. Namun, pada hari-hari tertentu, tornado yang sangat menakutkan dan sangat besar akan muncul. Tornado itu sangat menakutkan. Jika pembudidaya bela diri di bawah budidaya martial immortal tersedot ke dalam tornado besar itu, tubuh dan jiwa mereka akan segera hancur. Bahkan mayat pun tidak akan tersisa. Karena itu, tornado besar itu dikenal sebagai tornado neraka, kata Li Xiang. Jadi itu masalahnya. Alam atas Chiliocos besar benar-benar tempat yang ajaib. Tidak hanya memiliki 6 sisa suci besar, tetapi sebenarnya ada juga tempat seperti ini, kata Chu Feng. Ada banyak tempat ajaib di alam atas Chiliocos besar. Kampung halaman saya, domain salju sungai surgawi, bahkan lebih ajaib dari ini. Di tempat itu, kepingan salju naik dari tanah dan jatuh ke awan, kata Li Xiang. Oh, sebenarnya ada tempat ajaib seperti itu. Chu Feng mengungkapkan ekspresi terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Li Xiang. Umumnya, kepingan salju akan jatuh dari langit ke bumi, dan menutupinya dengan salju yang tak terbatas. Agar kepingan salju muncul dari bumi itu sendiri dan jatuh ke langit, itu hanyalah kebalikan dari cara kepingan salju jatuh. Selain itu bukan sesuatu yang disebabkan oleh seorang kultivator bela diri, melainkan oleh alam itu sendiri. Hanya dengan memikirkannya, Chu Feng kagum dengan pemandangan seperti itu. Jika saya punya waktu, saya akan pergi dan memeriksa kampung halaman Anda, kata Chu Feng. Tentu-tentu. Sayangnya,
orang tua saya sudah tidak ada lagi. Kalau tidak, aku bisa meminta ibuku menyiapkan pesta Snowbeast yang lezat untukmu. Pesta Snowbeast ibuku mendapat peringkat teratas. Ini adalah kelezatan yang tidak dapat diciptakan oleh spiritualis dunia, terlepas dari seberapa kuat mereka. Li Xiang berbicara dalam kenang-kenangan. Orang tuamu sudah meninggal. Chu Feng terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Li Xiang tidak terlalu tua, dan karena itu orang tuanya juga seharusnya tidak terlalu tua. Samar-samar, Fu Feng merasa ada alasan kematian mereka. Kakak Chu Feng, orang tua Li Xiang dibunuh oleh ular binatang buas, kata salah satu teman baik Li Xiang. Binatang buas ular. Ekspresi Chu Feng berubah. Kampung halaman Li Xiang awalnya adalah tempat tinggal manusia. Bahkan bisa dianggap surga. Namun, suatu hari, sekelompok monster ular tiba-tiba melewati kampung halaman Li Xiang. Mereka telah mendengar bahwa Ibu Li Xiang dapat membuat pesta Snowbeast yang sangat lezat, dan dengan demikian memutuskan untuk meminta Ibu Li Xiang menyiapkan pesta Snowbeast untuk mereka. Namun, kakek dari pihak Ibu Li Xiang telah meninggal di tangan binatang buas. Karena itu, Ibu Li Xiang sangat membenci binatang buas. Secara alami, dia menolak permintaan dari kelompok monster ular itu. Namun, tidak ada yang mengira kelompok monster ular itu begitu kejam. Karena Ibu Li Xiang menolak mereka akhirnya membunuh semua anggota klan Li Xiang dan mengubahnya menjadi pesta manusia, memakan semuanya. Saat itu, Li Xiang disegel oleh ayahnya melalui harta karun. Hanya karena itu dia berhasil lolos dari kematian. Namun, dia juga secara pribadi menyaksikan kematian orang tua dan klannya yang menyedihkan dan bagaimana mereka kemudian diubah menjadi makanan dan dimakan oleh ular-ular mengerikan itu, kata teman Li Xiang. Chu Feng sangat terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Dia menatap Li Xiang. Tiba-tiba ada jejak rasa bersalah di wajahnya. Dia telah menyadari mengapa Li Xiang memutuskan untuk menghajar ular mengerikan itu tanpa alasan sama sekali. Seperti kata pepatah, tidak ada cinta tanpa alasan dan tidak ada kebencian tanpa alasan di dunia. Alasan mengapa Li Xiang membenci ular mengerikan adalah karena klannya sendiri telah mati di tangan sekelompok ular mengerikan. Li Xiang, tampaknya aku salah menyalahkanmu atas tindakanmu hari itu. Chu Feng menepuk bahu Li Xiang. Mungkin dia mengingat adegan kematian orang tuanya karena apa yang dikatakan temannya, tapi Li Xiang memiliki ekspresi yang syarat dengan kesedihan. Namun, saat tangan Chu Feng menyentuh bahu Li Xiang segera memaksakan senyum di wajahnya. Dengan senyum ceria, dia berkata, "Kakak Chu Feng, semuanya sudah berlalu sekarang." Li Xiang, aku mengerti bahwa kamu menyimpan kebencian di hatimu. Namun, seperti kata pepatah, untuk setiap keluhan, ada yang bertanggung jawab, untuk setiap utang, ada debitur. Anda seharusnya tidak membenci semua binatang buas ular hanya karena klan Anda dibunuh oleh sekelompok binatang buas ular. Paling tidak, Anda tidak bisa melepaskan kebencian Anda pada binatang buas ular yang tidak bersalah itu, kata Chu Feng. Saya mengerti. Kakak Chu Feng, saya pasti akan memperbaiki cacat saya ini. Saya tidak akan lagi secara acak menyerang monster-monster ular. Namun, Kakak Chu Feng, ada satu hal yang harus saya jelaskan. Meskipun saya sangat membenci binatang buas ular, saya tidak pernah sekalipun membunuh binatang buas ular yang tidak bersalah. Paling-paling, saya akan memukuli mereka untuk melampiaskan kemarahan saya. Konon, Kakak Chu Feng, tolong yakinlah. Saya pasti akan mengubah penyakit saya ini. Li Xiang bersumpah dengan sungguh-sungguh. Melihat itu, Chu Feng tahu bahwa Li Xiang merasa menyesal dari lubuk hatinya. Dia tahu bahwa Li Xiang tidak hanya membuat pertunjukan untuknya. Baiklah, aku percaya padamu. Konon,
apakah kamu berhasil membalas kematian orang tuamu? Chou Feng bertanya. Ini adalah kebencian besar yang terdiri dari seluruh klannya yang terbunuh. Setiap orang biasa ingin membalas dendam untuk masalah ini. Terlebih lagi bagi seseorang yang berdarah panas seperti Li Xiang. Chou Feng tahu bahwa Li Xiang pasti ingin membalaskan dendam orang tua dan klannya. Konon, Chou Feng tidak tahu apakah Li Xiang sudah membalas dendam atas pemusnahan klannya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.